동원들이야 아마 된게 상월이야 아는 공감 상황에게 참으시오. Pertama-tama saya ingin eh, menyampaikan salam hangat saya kepada Anda semuanya dan hari ini adalah merupakan hari keempat daripada pengajaran musim semi Arya Shema. Jadi hari ini apa yang saya ingin berbagi dengan Anda adalah merupakan perbuatan baik yang ke-12 di dalam autobiografi perbuatan baik. Kita berbicara dari komentar dari Sangye Pandrup. Ketika kita berbicara tentang bermeditasi pada relatif bodhicitta, memiliki dua bagian, yaitu mempertukarkan diri dengan orang lain dalam meditasi, dan yang kedua adalah mengambil kesulitan sebagai sang jalan dalam pasca meditasi. Dan yang bagian kedua ini, mengambil kesulitan sebagai sang jalan dalam pasca meditasi, itu mempunyai 10 sub-topik pembahasan. Jadi terdapat 10 sesi di dalam bahas ini, dan di antara itu apa yang kita bicarakan hari ini adalah yaitu bagian yang kedua daripada keseluruhan ke-10 topik yaitu mengambil kejahatan sebagai jalan. Dan di sini dikatakan ketika orang lain secara tidak masuk akal membalas kebaikan dengan kejahatan, saya akan berpikir semoga hasilnya semua marah pada saya untuk tidak pernah dialami oleh orang ini dan mendedikasikan semua kebajikan untuk mereka. Saya pikir ini sebagai salah satu perbuatan baik saya. Jadi ini adalah mengambil kejahatan itu dari orang lain sebagai sang jalan. Dan di antara 33 ayat perbuatan baik itu, ini adalah merupakan ayat yang ke-12. 저기 미망버지게 삼단 전단이야. 경험이 유도지 kupepshuki. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir bahwa di era di mana Kamapami Dorje hidup adalah merupakan waktu yang baik dan waktu yang menguntungkan. Dan oleh sebab itu, kita berbicara mungkin saja masalah-masalah dan persebelahan seperti yang kita miliki saat ini, mungkin saja pada saat masa itu, orang-orang pada masa itu masih memiliki jejak tradisi yang begitu kental, sehingga mereka memiliki keyakinan pengabdian kepada para guru dan bersujud dan serta memberikan persembahan kepada sang guru. Dan mereka tidak memandang para guru setara dengan mereka seperti kita lakukan saat ini. Tetapi kalau kita melihat kenyataannya, apa yang sesungguhnya terjadi adalah situasi sesungguhnya adalah sangat berbeda jauh dengan apa yang kita bayangkan. Dan adapun asalnya, sejak itulah masa awal daripada kehidupan Mikit Dorje terdapat perdebatan antara apakah beliau adalah karma patah bulan. Dari sana sampai beliau meninggal dunia, terdapat banyak sekali kesulitan-kesulitan yang muncul di dalamnya. Konflik di dalam kama kamsa, konflik di dalam tradisi kecil, konflik dengan sekolah Tibetan lainnya, dan juga Mikit Dorje juga menemukan dirinya dan ia juga menemukan bahwa dirinya berada di antara tengah konflik para penguasa dan para penguasa setempat dan juga para penguasa kaum suku di sana. Bukan itu saja, Kamapa Mikit Dorje sendiri
근데 쟤는 Telah 땅원에 banyak sekali telah memberikan banyak sekali hal-hal kepada orang-orang lain, ataupun memberikan kebanyakan memberikan banyak kebajikan kepada orang lain, seperti misalnya memberikan hal-hal seperti kehidupan, ya kebutuhan kehidupan dan sebagainya, tetapi orang-orang ini membalasnya dengan kejahatan, dan di luar ia menyebarkan gosip-gosip yang tidak benar dan juga mencelakai Kamapa dan bahkan para anggota sangga di sekitar di wihara dan juga orang-orang Kamapa juga demikian. Bagaimanapun juga banyak sekali orang-orang yang berniat jahat yang selalu berhadapan dengan Kamapa dan juga terhadap orang-orang di sekitar Kamapa. Mereka menyebabkan banyak bahaya ataupun kejahatan. Dan bagaimana Kamapa terhadap orang-orang membalas kejahatan, kebaikan dengan kejahatan ini ataupun orang kejahatan ini, bagaimana ia menghadapi orang-orang demikian ini? Kita dapat memperoleh kejawaban ini daripada kita bisa dapat melihat daripada buku yang menulis tentang Kamapa itu. Dari sana kita dapat mendapat mempelajarinya. Jadi ini adalah merupakan buku petunjuk yang ditulis oleh Mikio Teruche tentang pelatihan dalam kisah pembebasan Mikio Teruche. Jadi di sini dituliskan ketika mara eksternal bisa bertemu dengan mara-mara demikian ini adalah disebabkan karena pada masa lampau, di dalam kehidupan lampau yang tak terbatas, pada saat kejahatan-kejahatan ini terjadi pada mereka, apa yang terjadi, apa yang mereka pikirkan adalah pada saat kejahatan-kejahatan ini terjadi pada Kamapa masanya kan, bagaimana ia memikirkan adalah karena akumulasi karma menyebabkan mereka menyebabkan kejahatan, disebabkan karena inilah maka pada kehidupan ini bisa menyebabkan kejahatan seperti ini. Bila mana di masa lampau tidak mencelakai orang lain, maka pada saat ini juga tidak mungkin bisa dicelakai orang lain. Bila mana tidak ada sebab mencelakai orang lain, maka kita tidak akan mendapatkan akibat dicelakai ataupun dijahatin. Oleh sebab itu, demikianlah pemikiran Kamapa. Mungkin ia berpikir bahwa di kehidupan yang lampau saya sudah mencelakai dan menjadi orang lain, makanya pada kehidupan ini mereka bisa demikian terhadap saya. Jadi pada saat menghadapi bahaya ataupun celaka-celaka demikian ini, intinya adalah apa? Intinya adalah kita harus melihat ke dalam, mengontrol ataupun menguasai hati kita. Karena kita harus benar-benar memurnikan hati kita. Itu adalah yang paling utama. Bila mana hati kita masih memiliki ada karma-karma buruk seperti ini, ataupun kekotoran batin seperti ini, masih ada serta ada halang-halang untuk mendapatkan kelahiran yang lebih baik ataupun pembebasan yang lebih baik, maka kita masih akan memperoleh akan menerima akibat kejahatan-kejahatan seperti itu. Oleh sebab itu, maka kita harus benar-benar berupaya untuk membersihkan ataupun memurnikan semuanya ini. Lalu, apa metode untuk yang terbaik untuk memurnikan semua ini? Disebabkan karena kita pernah mencelakai orang di masa lampau. Nah, pada saat ini, kita baru bisa menerima dicelakai orang lain. Jadi di sini kita
yang perlu kita lakukan adalah yaitu menghindari diri agar tidak agar lawan kita itu tidak sempat mencelakai kita sehingga menimbulkan karma baru. Ya, artinya adalah kita tidak mau dia juga menciptakan karma baru. Bila mana demikian, maka karma ini akan terus berlanjut, maka tidak akan berakhir. Jadi, ya, dan perputaran ataupun lingkaran daripada penderitaan tidak akan berakhir. Dia mencelakai saya. Sampai di sini saja. Jadi, jangan sampai jadi jangan sampai kita harus menghindari diri, jangan sampai ia mencelakai kita sehingga menciptakan karma baru lagi di masa yang akan datang. Ini saja sudah oke. Demikian sudah baik. Lalu jadi kita bagaimana lalu kemudian kita harus bagaimana? Kita harus menjadikannya menjadi suatu metode untuk meningkatkan akumulasi jasa kebaikan kita demi pencerahan. Jadi dengan kata lain, suatu menghadapi kejahatan orang lain, kita harus meningkatkan daripada kebudian kita. Jadi walaupun orang lain atau lawan kita karena mencelakai saya, karena kejahatan ini masih dapat menerima sedikit penderitaan sebagai akibatnya. Namun, bila kita mampu pada ikatan jahat ini untuk meningkatkan akumulasi kita, maka ini dan menjadi akumulasi kebajikan kita itu, maka kecelakaan orang itu akan menjadi satu hubungan karma baik. Jadi yang pertama adalah dengan demikian maka kita tidak akan dicelakai. Yang kedua juga kita akan dapat mampu menolong lawan kita. Membantunya gimana? Yaitu di masa yang akan datang ia tidak akan menerima kejahatan, akibat kejahatan ini, dan juga membantu ia dapat mencapai kemudahan dengan cepat. Jadi ini adalah merupakan ajaran para guru besar di masa lampau. Demikian juga banyak sutra Buddha juga mengatakan demikian. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mencelakai kita, sebagaimana yang disampaikan oleh para guru besar, dikatakan bahwa marah mengalami para bodhisattva adalah suatu keadaan meningkatkan akumulasi jasa kebajikan baik bagi sang bodhisattva manapun juga. Oleh sebab itu, bila mana menemukan hal demikian ini, Mikyo Doji mengatakan kita harus mampu kita untuk terlibat dalam perilaku bodhisattva yang demikian luas ini. Jadi, beliau Mikyo Dorje bukan hanya berkata demikian, tetapi ia juga mempraktekkan demikian. Gyalwang Karmapa Mikyo Dorje, ia mempertahankan praktisi Dharma murni yang demikian ini. Atau boleh dikatakan mungkin ini adalah karakternya. Jadi, boleh dikatakan karakter daripada beliau itu adalah benar-benar baik dan benar-benar sangat luhur sekali. Bagaimana hal itu terjadi? Karena beliau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang tidak menyukainya ataupun menjadinya dia. Terutama orang-orang yang membalas kebaikannya secara kejahatan, ia benar-benar sangat mengasihi mereka dan ia tidak pernah melepaskan mereka. Dan beliau tidak pernah memikirkan, saya pernah membantu mereka, lalu mengapa mereka begitu terhadap saya? Beliau tidak pernah mengatakan, bila mana banyak orang menghadapi situasi yang demikian ini, pasti mereka tidak akan mempedulikan orang lain lagi. Mereka mau gimana yang terserahlah. Ya, begitu. Ya, kalau misalnya kebanyakan orang bila
menghadapi sedemikian, dan bahkan mungkin juga akan mengatakan mereka pasti akan mendapatkan karma. Tapi Mikadoji tidak pernah berpikir demikian, bahkan terus merawat dan menjaga mereka. Dan pada saat yang bersamaan, Karmapa juga tidak akan pernah mengatakan banyak hal tentang ini. Ia tidak akan pernah mengatakan kepada orang-orang, oh sebenarnya saya adalah benar, dia adalah salah dalam hal ini, hal itu. Dia tidak akan menjelaskan hal-hal seperti demikian kepada orang-orang. Ia tidak akan pernah melakukannya. Tidak hanya demikian, bahkan beliau akan membuat aspirasi semoga mereka-mereka yang membalas kebaikan dengan kejadian itu, semoga pematangan karma ini jangan matang pada diri mereka. Mereka berbuat jahat terhadap saya, mereka mungkin mencelakai saya, dikarenakan sudah mencelakai saya, maka akan terdapat karma buruk tersebut, bukan? Bahkan ia berdoa, semoga akibat karma ini jangan pernah matang pada diri orang-orang tersebut. Jadi contohnya adalah, ada satu cerita, pada saat itu, Mikadoji, pada saat itu terdapat seorang pria bernama Lace. Pada saat itu, Karmapa saat itu sangat baik terhadap beliau dan memberinya sedemikian banyak, katakanlah hadiah dan barang-barang. Jadi beliau mengantarkan sedemikian banyak orang, melalui orang, dari Kam sampai ke Uchang, untuk memberikan barang-barang padanya. Tapi orang ini sangat tidak mempunyai rasa terima kasih. Dan ia malah mendatangkan bahaya ataupun celakain biara Churpu. Namun bagaimana ia mencelakai Churpu, saya tidak begitu jelas. Tetapi bagaimanapun juga, Mikadoji terhadap orang ini, ia sangat membantu orang ini, banyak memberikan bantuan ataupun barang hadiah kepada orang ini, Lace. Namun sebaliknya, ia selalu baliknya justru mencelakai wihara Churpu. Namun bagaimanapun juga, akhirnya orang ini mati dengan menggenaskan, ya, mengerikan, mati dengan mengerikan. Jadi ketika Mikadoji mendengarkan hal demikian, yaitu beliau mati dengan, orang ini mati dengan mengerikan, maka Mikadoji, beliau merasa sangat sedih sekali dan merasa sangat gelisah sekali. Beliau mengatakan orang ini benar-benar sangat kasihan sekali. Dia ini benar-benar diliputi oleh kekotoran batinnya dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dan Karmapa tidak pernah mengatakan, mempunyai pemikiran bahwa dia mampus, dia memang pantas untuk mendapatkannya. Karmapa tidak mempunyai pemikiran demikian. Bahkan ia selalu merasa kasihan ataupun cinta kasih terhadap orang ini. Nah, dan terhadap orang-orang demikian, terhadap orang-orang yang batinnya ditutupi oleh kekotoran batin, kebencian dan sebagainya, beliau sangat khawatir.
Jadi beliau merasa sangat cemas terhadap orang-orang demikian ini disebabkan karena di dunia ini masih terdapat sedemikian banyak orang-orang yang di dalam batinnya dipenuhi dengan kebencian dan sebagainya. Kamapa selalu merasa resah dan gelisah untuk orang-orang demikian, mengkhawatirkan mereka orang ini. Dan bahkan sebagaimana ia mengkhawatirnya sampai terasa hatinya ditusuk oleh jarum. Jadi hasilnya itu benar-benar sangat sakit dan benar-benar ia sangat khawatir. Nah, dan ia terus-menerus mengatakan dengan cemas, mengatakan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Dan demi mereka itu, beliau selalu melaporkan aspirasi untuk memohon belas asih para guru dan tidak bermata untuk memberkati dan menolong mereka, dan juga meneteskan banyak air mata. Jadi, cerita-cerita seperti ini adalah dilihat dan dilihat sendiri oleh pelayannya atau attendannya Sange Baldruk dan ditulisnya. Jadi dari sini kita bisa melihat banyak sekali catatan-catatan yang bersifat demikian ini, kita bisa mengetahui hal ini. Jadi Mikio Dorje adalah benar-benar adalah seorang guru yang luar biasa sekali, mempunyai karakter dan yang sangat luar biasa sekali. Pada masa Mikio Dorje sebenarnya dalam hal Dharma, ya, Buddha Dharma, beliau itu banyak sekali guru-guru yang mendukung beliau, dan dalam urusan dunia juga banyak orang yang berwenang yang mendukung beliau. Jadi artinya beliau sesungguhnya memiliki kekuasaan dalam hal Dharma maupun hal urusan duniawi. Karena pada saat itu perkemahan Garoche, orang yang paling penting VVIP adalah Karmapa. Dan pengaruh daripada kemah Garoche itu boleh dikatakan adalah kelompok ataupun regu daripada kelompok yang paling berkuasa di Tibet, dan di beliau itu adalah orang yang paling penting di dalam perkemahan ini. Dan oleh sebab itu maka dari sisi Dharma maupun dalam sisi urusan dunia, Mikio Dorje sesungguhnya adalah orang yang sangat berkuasa dan sangat berpengaruh dan mempunyai kekuatan. Dan sesungguhnya Mikio Dorje bisa menggunakan posisi ataupun posisi beliau ini terhadap orang-orang yang tidak tahu membalas kebajikan itu, bisa memberikan hukuman terhadap mereka. Beliau bisa melakukan hal ini. Jadi misalnya ia bisa menghukum mereka secara fisik, mendenda mereka, atau mengeksekusi mereka. Beliau itu mempunyai kekuasaan ataupun kekuatan untuk melakukan hal demikian. Jadi seperti saat ini, seperti banyak guru-guru pada saat ini, ya, guru besar saat ini, mereka tidak mempunyai kekuasaan dalam hal duniawi. Tetapi pada masa dunia, pada saat Mikio Dorje tidaklah demikian. Bahwa pada saat itu Mikio Dorje mempunyai kekuasaan baik di dalam hal Dharma maupun di dalam hal urusan duniawi. Jadi sesungguhnya ia mempunyai kekuatan ataupun kemampuan untuk menghukum orang-orang yang tidak tahu membalas budi ini. Dan lagi pula, bahkan ia bisa berpura-pura mengatakan bahwa melakukan ataupun menghukum mereka ini adalah untuk menegakkan hukum atau demi ajaran, demi makhluk hidup di masa depan. Saya melakukan tindakan menghukum mereka seperti itu. Mereka bisa mempunyai alasan demikian. Banyak orang menganggap bahwa sesungguhnya Karmapa harus melakukan demikian, pada saat itu barulah ia bisa benar-benar terkenal di dunia ini. Tetapi Karmapa tidak pernah berpikir demikian, karena Karmapa mempunyai keyakinan bahwa orang-orang yang tidak mempunyai tahu berterima kasih ini pada suatu hari
mereka dengan dengan kekuatan, dengan setulus hati akan datang di hadapan Mikir Derje dengan menggunakan 4 antidot Dharma untuk melakukan pengakuan ataupun pertobatan. Bila mana terdapat kesempatan demikian ini, maka pasti ada kesempatan hal itu. Lalu tidak perlu sampai menghukum mereka dengan menggunakan dalih hukum ataupun kekuatan daripada perkemahan Garjing itu. Karena pada suatu ketika orang-orang ini pasti akan berubah, menyesali dan mengakui serta bertobat. Jadi Karmapa itu beliau benar-benar adalah orang yang dapat merasakan, memikirkan perasaan orang lain dan penderitaan serta kebahagiaan orang lain. Beliau berpikir bila mana kalau beliau menggunakan kekuatannya untuk menghukum mereka ini, maka orang itu akan menderita. Jadi boleh kita lihat bahwa Karmapa itu adalah orang yang sangat luar biasa sekali. Hatinya adalah demikian, katakanlah luhur, murni, dan sebagainya. Dan juga dapat empati terhadap orang lain. Dan yang selalu dipikirkan, yang selalu diperhatikan adalah orang lain. Jadi dengan demikian, maka secara otomatis beliau juga menjadi sangat terkenal. Dan namun demikian ini juga mempunyai hal-hal buruk karena terdapat orang-orang dari sekolah atau kelompok lain yang tidak bisa menerima hal ini. Mereka berpikir, Karmapa makin lama makin berkembang dan makin besar. Jadi hal ini akan mempengaruhi terhadap kita, dan di dalam hati mereka muncul kecemburuan dan muncul ketidaksenangan, cemburu, iri hati. Dan karena itu orang-orang ini terhadap Mikir Dorje, murid-muridnya dan para pengikutnya menuduh mereka, menghukum mereka untuk hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan. Dan bahkan orang-orang dari sekolah lain itu juga berusaha menghalangi, mencegah orang-orang yang pergi untuk menemui Mikir Dorje ataupun memberikan persembahan pada Mikir Dorje. Jadi katakanlah bila mana ada seseorang ingin bertemu dengan Karmapa, maka mereka akan segera mencegahnya. Jadi saya dalam kehidupan ini juga pernah bertemu dengan orang demikian. Jadi saya bisa merasakan hal itu. Dan pada saat itu juga banyak orang berpikir bahwa memberikan persembahan pada sangga Mikir Dorje, dan bahkan orang-orang yang mencegah itu, bahkan seorang pengemis yang mau bertemu dan memberikan persembahan kepada Mikir Dorje pun mereka berupaya untuk mencegahnya. Dan juga suatu ketika pada saat sekitar 30-an tahun, Karmapa berusia 30-an tahun, kira-kira tahun begitu, beliau karena pada saat itu barulah ia pergi ke Lhasa, ke daerah Ucang, dan semuanya orang tahu bahwa di Lhasa, di Jokang, ya, hal rupang yang paling utama adalah Joko Sakyamuni. Boleh dikatakan ini adalah merupakan rupang yang paling penting bagi seluruh Tibetan. Jadi setiap orang berpikir, berniat untuk dapat bertemu dan berziarahi daripada rupang Joko Sakyamuni ini. Namun Mikir Dorje berpikir ingin menziarahi rupang ini, namun tidak mampu, tidak bisa melakukannya. Karena bila mana beliau sampai di Lhasa, beliau khawatir sekolah-sekolah lain akan cemburu, akan mencurigai beliau, dan sebagainya. Jadi akhirnya ia tidak benar-benar sampai ziarahi Jowo Sakyamuni ini. Jadi boleh dikatakan kebanyakan orang
bisa menyejarai Jawa Sakyamuni, namun Mika Dorje tidak mampu. Dan pada kesempatan itu banyak orang berpikir jika Mika Dorje pergi menziarahi Jawa Sakyamuni dan berdoa, maka di Tibet tidak akan ada invasi dan tidak ada wabah, kelaparan, ataupun peperangannya. Seluruh negeri akan aman, sentosa, sejahtera. Namun tidak peduli, banyak sekali orang berpikir apapun. Akhirnya tetap Mika Dorje tidak mampu untuk bertemu dengan Rupang Jawa Sakyamuni. Apakah seumur hidup tidak bertemu dengan Rupang Jawa Sakyamuni, atau hanya pada ketika itu tidak bertemu dengan Jawa Sakyamuni? Kita tidak tahu jelas dalam sejarahnya. Dan kemudian pada umur 40-an tahun, Mika Dorje berhidup sampai usia 48 tahun. Namun bagaimanapun juga, pada saat usia 40 tahun, saat itu Raja Tibet juga tak bisa dijelaskan siapa rajanya. Jadi katakanlah ya, ada seorang penguasa lah ya, penguasa di Tibet itu, karena tidak jelas siapa itu orangnya, karena kekuasaannya juga sudah tidak ada. Jadi pada saat itu seluruh Tibet dikuasai dia. Jadi pada saat penguasa itu mempunyai kekuatan, ia mempersembahkan satu wihara sulpu pada Mika Dorje dan mengharap Karmapa bisa sampai ke situ. Dan pada saat itu Karmapa mengatakan, saya benar-benar tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur memimpin wihara. Jadi pada saat itu ada seorang penguasa daerah mempersembahkan wihara sulpu pada Mika Dorje. Dan mengharap Mika Dorje untuk di sana memimpin wihara ataupun tinggal di sana. Namun Mika Dorje mengatakan, saya tidak mampu untuk mengelola wihara. Namun penguasa itu memohon terus-menerus, dan juga boleh dikatakan pada saat itu ia adalah seorang penguasa yang sangat paling besar saat itu. Maka bagaimanapun juga akhirnya beliau juga tiba di Sulpu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan foto daripada Sulpu ini. Inilah sisa yang terada, ya, sisa daripada Sulpu ini tinggal seperti ini saja. Anda bisa melihat ke layar. Pada saat itu, Guru Besar Tsongkhapa pada saat itu di dekat Lhasa belajar sutra. Di dekat Lhasa terdapat 6 wihara yang mempelajari Dharma, yang penting untuk mempelajari Dharma, dan wihara Sulpu ini adalah merupakan salah satu di antaranya. Jadi wihara Sulpu ini adalah merupakan salah satu di 6 wihara tersebut pada masa Tsongkhapa itu. Kemudian wihara ini menjadi wihara Pakmo-Drukpa, dan kemudian dipersembahkan kepada Mika Dorje. Dan kalau kita lihat saat ini adalah kondisinya seperti itu, ya, seperti tadi gambar. Namun bagaimana juga pada saat itu Karmapa sampai di wihara Sulpu ini, dan pada saat itu semua sekte dan juga sangat-sangat tidak senang. Mereka mengatakan bahwa Mika Dorje ini mereka khawatir daerah mereka akan dikuasai oleh Mika Dorje. Lalu mereka mengatakan bahwa Mika Dorje, Karmapa ini adalah merupakan emanasi seorang iblis atau mara. Jadi kita harus mempertahankan dengan nyawa kita wilayah kita, jangan biarkan ia masuki ke wilayah kita. Dan mereka bahkan benar-benar
memakai baju perang, baju besi, dan dengan senjata di tangan, benar-benar mencegah kehadiran daripada Mikyo Dorje. Jadi, boleh dikatakan, jadi seperti yang dikatakan, orang yang tertindas ataupun orang biasa khawatir tentang penderitaan mereka sendiri, namun makhluk agung, makhluk luhur yang mulia, mengkhawatirkan penderitaan orang lain. Jadi, Kamapa Mikyo Dorje terhadap orang-orang mencelakainya, beliau masih tetap tetap mengasihi mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Beliau juga akan mengatakan dan beliau mengatakan bahwa sesungguhnya tidak dapat menyalahkan mereka karena mereka itu sesungguhnya tidak dapat mengambil kendali, karena pada masa kemerosotan ini semua iblis ini akan merasuki daripada orang-orang yang paling berkuasa ataupun paling berpengaruh. Jadi di masa kemerosotan ini, mara dan hantu akan suka mempengaruhi orang-orang memiliki pengaruh yang besar. Ya, orang memiliki kekuasaan besar. Lalu membimbing mereka, memunculkan niatan jahat, dan melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan ajaran dan kebahagiaan makhluk hidup. Dan kita bisa melihat orang-orang ini dengan pengaruh ke iblis ini akan melakukan tindakan yang menghancurkan ajaran Buddha dan juga kebahagiaan makhluk hidup lainnya. Jadi, Kamapa akan berpikir demikian. Jadi, beliau akan berpikir sesungguhnya tak dapat tidak bisa menyalahkan mereka karena ini adalah akibat perbuatan karma buruk mereka dan juga karena iblis ataupun mara ini mempengaruhi hati mereka sehingga mereka sendiri tidak bisa mengendalikan diri mereka. Jadi, oleh sebab itu maka beliau juga tidak akan membalas mereka dengan gimana, namun tetap masih mengasihi mereka dan merawat mereka dengan baik. Jadi, Kamapa pada saat ketika masih mempunyai kekuatan, beliau akan memurnikan semua niat jadi jika beliau benar-benar mampu, ya maka maksudnya adalah jika beliau benar-benar mampu dan berkekuatan, maka beliau itu akan mencegah mereka untuk melanjutkan rangkaian perbuatan jahat mereka itu, jahat ataupun perbuatan buruk mereka itu. Dan beliau juga di dalam dan juga dikatakan beliau juga akan berusaha untuk menghindar, mencegah mereka untuk melakukan hal demikian ini. Jadi bagaimanapun juga Kamapa menggunakan berbagai metode, baik itu
menghindari mereka ataupun dengan mencegah mereka. Bagaimanapun juga beliau selalu mencegah mereka, membantu mereka untuk menghindari kejahatan. Dan di samping daripada itu, beliau juga akan selalu mendedikasikan, mendoakan dengan niat murni, mendoakan semoga karma-karma buruk mereka itu akan matang pada diri saya dan semua kebajikan saya akan terkumpul dan matang pada diri mereka. Inilah yang selalu dilakukan oleh Mikyo Dorje Kamapa Mikyo Dorje. Jadi inilah ini adalah merupakan perbuatan baik, salah satu perbuatan baik daripada Mikyo Dorje, yaitu pada saat menghadapi kejahatan orang lain, maka ia akan menghadapinya dengan pikiran batin yang demikian ini. Oke, kita akan istirahat sejenak. Yang barusan kita sebutkan pada masa kehidupan Karmapa Mikyo Dorje, pada saat itu di antara aliran agama Buddha terdapat prasangka dan konflik, dan para lama, vihara, sponsor dari Karma Kamsa dengan tradisi lain juga terdapat konflik ya dengan sisi lainnya. Lalu bagaimana konflik itu? Dari banyak catatan dan juga sejarah tidak begitu jelas dijelaskan apa alasan daripada konflik tersebut atau apa yang memicu konflik tersebut. Kadang-kadang ada juga menuliskan sedikit alasannya, namun itu adalah hanya sedikit-sedikit saja. Jadi itulah sebabnya adalah sangat sulit untuk memahami apa isi atau inti permasalahannya. Namun, kalau kita mau lihat, banyak sekali situasi konflik itu pada awalnya merupakan masalah kecil. Barulah kemudian banyak sekali ditambahkan dengan fitnahan orang lah dan sebagainya, dan omongan orang dan sebagainya, sehingga itu perlahan-lahan tumbuh menjadi besar konfliknya. Namun bagaimanapun juga hari ini inti kita pada topik ini juga tidak perlu membicarakan masalah ini. Dan oleh sebab itu maka kita tidak akan lanjut lagi untuk membicarakan hal ini. Dari pendengar dan juga pembicara, masing-masing sudut pandang itu kadang-kadang selalu berbeda. Dan dari saya sendiri sebagai sang pembicara, bila mana memandang dari saya tentang Karmapa, bagaimana cara saya memandang para Karmapa? Karena saya sendiri juga mendapatkan berkah untuk menanggung nama Karmapa ataupun memikul nama Karmapa. Jadi saya bukan berbicara terhadap diri saya, tetapi saya berbicara daripada para Karmapa leluhur kita ataupun terdahulu. 어디까지 가르쳐 인례 체냐 바로 든지게 치숨사사 하고도 연생 가르치고 섬수 쇼야다 Jadi 야는 경험 감만 봤어야지 오늘 저녁에 단 노스 방아나 제 뉴스안에 다 캔스 뉴스 데베기 라마 dari menurut pandangan saya,
para Karmapa memiliki cinta kasih, welas asih yang sangat besar dan juga welas asih yang besar. Namun saya pribadi adalah orang manusia dan juga yang dipengaruhi oleh kekotoran-kekotoran batin juga. Saya adalah orang yang demikian. Jadi saya bagaimana berani untuk menyatakan diri saya adalah Karmapa, bahkan meragukan apakah diri saya ada Karmapa atau tidak, itu tidak berani saya munculkan. Jadi pada saat saya berbicara tentang sejarah-sejarah Karmapa, jadi saya selalu membawa sikap bahwa saya adalah seorang pengikut Karmapa, saya adalah seorang murid daripada Karmapa. Jadi pada saya berbicara tentang Karmapa, bukanlah disebabkan karena saya sendiri Karmapa, jadi karena lagi ingin memuji diri sendiri, membicarakan hal demikian. Nah, jadi bukan dengan tujuan demikian. 까마비 구송토 기재설람 등의 차리와 내 민주사는 수승에는 진유 건유 수승은 진유 건유 거지 까마보고 고만데 Jadi 로브존 슈인이다 디나네 가제 투도로 소수에게 냠내 제고와 상상으로 들리지기 그런 계제 아주 체니 제고도 마더베야 가르에 단기든지 삼당입니다. 아바도 나랑 왜네 진짜 삼당 거 말은 키나중에 진짜 삼당이나. 야, 삼로당다 노비네. 야, 이게 말았어. 간다야. 나라지 가르에 깨바 상화를 지리야. 영감 군지 임진기 남탈이야. 또지 가르에지 베자 남타고 베세네 아지 가라 한섬으로 진유에 붙이다 남타를 유도시 연계를 붙이는 지기 임베기 진지기 외에 셰비나 양감만 복구지 임진 탐지엘이야 다 튜모이 계주 써마르베 감만 복구지 임진 다 군진 당분이 군진 주루베 봐도 챤데 봐 디기들이야 튜모기 계주 세난다도 관소리 아직 계주 딱 망보지에 난다 계주 숨징에 드린 슈도 종수 계주 숨 난다 계주 당부터 가르쳐 주입니다. 경험가마 봐 군진 심진 탐지에 대해 제 다 최저 우진 좀 차대요. 최저 우진 차대 여기 인주산에 안에 담지 체베나 텔리아 거란 배주에 나한테 게지다 디톨리아 슈규에 게 진버지 세버시라래. 다는 신 경험가마 군진 심진 담치 체베 제알리아 하장기 탑 캐브 예대버지다. 디톨리입니다. 그래서 탑 나서 되는 게 진짜 이거 좀 안 통수. 배차샤입니다. 까만비 투모메 비자지 카르차리 어르스나 내지도 뭐쇼고 시에네. 가르친 그나베 토네. 아니 부유 때문에 발송당. 근데 나는 시 야나다 홀라 소베 사자 망부질이야 페퍼. 사자 망부질이야 페. 롱버 후교 망부질이야 샤비 자네. 아니 된데 망조 수에게 현재야 봐. 송 퇴야여 봐. 이게 고급 주인이 제가 띵사보 쉽지 않아요. 봐. 디 균세나 때네 팅상 지 사쇼 유루카시엘이야. 거유베 차밤 거유베 라마 직점에 매봐. 공부 직점에 매봐 있네요. 롱바 디기 김상가 나로래야 판매 마음에 그 뒤니. 간견 등견다. 까마비 선림 등견데 좀 아무용도. 이 균선 가르스라비면 아니 까마바데 오마 지 사쇼트 소리 앞에 어디 소리야지 사쇼들이 베기 뉴제드 소리야 제바 샤네 진짜기 파사 띵섭이야 버질래 되네 유쇼텔 다다 까마베던 제유에기 권대당 라마당 차와 매비네야 정신기지 김상 수준으로 정신기지 가르에 로유토게 다 파사세라도 로유토기 슈기에르부터 단도 있네요.
모습을 제시해야 되지 대삼 디기 토안에 가르치는 거 알았을라비나 영감만 바디 초직네 아니 벽이 최우지 차디 알아 최우지 차받는 신기 에너지 상의 된바 대 지 büyüdeme parsun. 다는 신기 지 야다 홀라서 같은 게 다 유주타 대바 망보지다. 다 롱보 구겨 망보. 지 상상 위. Dalam. Meskipun mungkin tidak ada satupun biksu atau wihara kaju di lokasi tersebut, terdapat banyak rumah tangga di mana mereka melaporkan Kamapa Cendong. Jadi oleh sebab itu, maka Kamapa tidak hanya berada di Tibet saja, tetapi mereka juga pergi sampai ke Cina, Mongolia untuk memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Jadi di sini saya merasa kelebihan daripada para leluhur Kampa adalah boleh kita lihat dari Kampa yang pertama Dusun Jipa sampai ke-16 mereka mempunyai gelar yang sama adalah Kamapa, tetapi bagaimanapun juga mereka mempunyai masing-masing karakteristik dan preferensi yang lebih masing-masing. Ada yang lebih kaku, ada yang lebih lembut dan sebagainya. Nah, pada saya Kamapa dan pada saya bersamaan, masing-masing Kamapa itu juga memiliki preferensinya. Walaupun karakternya berbeda, mereka juga mempunyai preferensi yang berbeda. Jadi mereka bukanlah 가르슈레 공부 싸바 생게들이 잘. 꽤나 차샤비나 미규도 지나 공기다 투기 시가르데 차베스야를 통해요. Jadi contohnya Mikir Dorje Kamapa, ia adalah seseorang yang sangat menyukai belajar, membaca. Lalu kita melihat dari beliau cara berbicara, cara menulis Mikir Dorje juga berbeda dibandingkan dengan Kamapa-Kamapa lainnya. Beberapa cendekiawan mengatakan bahwa banyak tingkah laku Mikir Dorje yang muncul dalam ornamen pikiran Nagarjuna karya Gedung Chopel. Jadi boleh dikatakan Gedung Chopel 다는 신이 닝아 좀야 딘질리야 시라가 툭저와 예되는 딘지시바 단도는 공 유제외 다팅 상기 셰비는 유제기 토알링비나 다는 신공 리모트 지로 대소야 벽이 수기기 리모트 지로 현대 문제와 코랑게 튜모모이 비체줘야 돼 그렇죠 드리긴도 너나 경황감만 복군지 임주인티 시전 넘버 망부 sedangkan kalau kita berbicara tentang karma ke-10 다는 시지야 시지 체라바 지부 뭐 시제 남랑 망부질이야 통매바 예대 지당 좋아야 돼 고양 그 tawasiknya sendiri. Jadi 이 근산라 때네 아니 공 까마 복군지 임주인티기 아니 벽이 남바 상계 벽이 최 캡에 잡았던 마세베 벽이 튜모도 튜모메 비 링에 티소리 비냐 리게 Jadi singkat ceritanya berbagai inkarnasi Karmapa akan tertarik pada banyak bidang pengetahuan yang berbeda dan memiliki pandangan yang luas. Mereka juga adalah orang-orang yang mampu
membawa perkembangan di wilayah ataupun bidang-bidang tersebut. denso tsubu tabi ki gomba shi zingyong chea ga wangcha tabi jili yinbi tu miya bai naga minwa kama wuku kuma pe chea de chepsi ki wangcha da pasi xie mo che denso tsubu tabi ki gomba shi zingyong chea ga wangcha la yang tu miya bai shi da ya ma da nan xin ki kama bi cene da jenze ki wangshu yor da kama bi cene da nyamdo teta jesu tumbe ki kora wangcha zhigdang 대단 제수 팀백이 고로 슈겐지 용으로 봐. 대술라야 통이 보면. 근데 형네. 이 간데 사고 오레슬라비미나. 빼난 까마 복군진 개바당. 까마 복군진 이게 남다 나로. 공지 급이야. 양왕 까마 베지 세네 되게. 지금이 가르첸라 소번 진교 능기 미. 내 웬발래야. 펜조인 송세. 된제기다. 가수의 udahlah aja. 왕자 원수 사디야 첩시기 왕자 원수怎么吧别那公巴进行用下给王者文书来拖着我们吧太这么多嘛这边干嘛把它参内建这个王上参内建这个文书来啊那太这么拖也不明吧啊等这几这不来什么程度당연히 니 숨바시바 가자자 고생 나서다 다 다는 신 까마번 다는 신기 가수에 지당 까마 군진 짐진디 가수에다人신기 거유베 라마도 차바 인민주사네 거유기 땜바 진경 비스음 차데 공기 지딩 조 차디요래 공기 랭겐도 조 차디요래 데 이베네야 까마베기 지딩디 거유기 규버섬 진경 비스음 차기 근데기 가수에 지딩지 좁다 처러와 지당 다나 신기 규버 처러와서 많이 봐 다다 간된 치바 주시바人间人是个在下边定制社会人民下去了大地那搞送了啥那干嘛把人不是全部太难的加拿不延续科技原来是去把一弄事情送了而且啥呢第一个听到多搞啥呢干嘛不根据人权的Jadi demikian maka dikatakan bahwasanya Karmapa itu adalah merupakan milik daripada Tibetan maupun memiliki milik daripada Tibetan. Jadi dengan demikian boleh dikatakan bahwa Karmapa ini adalah merupakan katakanlah ladang kebajikan bagi orang Cina maupun orang Tibet. Jadi kita boleh dikatakan sampai ke Karmapa ke-10 boleh dikatakan aktivitasnya sangat luas sekali dan besar sekali dan boleh dikatakan bahwa internasional dengan demikian maka para Karmapa terdahulu jadi mereka akan memiliki pandangan yang luas tentang semua agama Buddha secara keseluruhan. 대신도 주도 편준법으로야 처리다 차단해야 타지도 가봐 경계. 다 든지 다 대야지 예.
임배 균생 태양 딱 균생 망고 좋아해 지 가리 어렸을 라비입니다 Aduh, kuat internet. 딱 벗어로서 공 야갈 패봐 야갈 패 인주산에 공기 남패 대백기 잘라니 잘라지디 가르레스 라비입니다 상기 좀 되는 마 준비신이 마 균이 준비신도 마 규용에기 다 덤베 테라피스 마 규용에 되지 있어요 다 덤베 테라는 마 규용에기 상기에기 되죠 알았을까 당연히 배배기 시합이나 탕가를 붙이 단도로 지구 리모트 시합이거든 저기 탕가를 붙이 알았어 어디 상계네 마 송대 에너지 덤베 테라피스는 마 제네 에는 공부르는 마 제네 마 리베시도 유용하래 제제 딱 안다 급들이 야하게 공작할 페디스탄에 공글라마티 수익 근데 송시하고 들리지 있어 다 들리지 Yang lain adalah 때에 걸려야 아 냠도 나야 근데 탕가 40분 줄 알았어 대당 다가는 신기 잘라니버도 가르쳤을 라비입나 공부르주 걸려야 도시 대행이야 초보 소두사는 땅아기 초동지야 동가르치 대니부디 빠져불러서 얘기 까마버 뒤순 캠발이야 yang lain adalah pada masa Nagarjuna ya, dan terdapat coins ataupun keong, dan pada saat itu kedua hal ini dipersembahkan kepada Dusun Jepa dan dengan mengatakan bahwa agama Buddha akan ditransmisikan ataupun ditanggungjawabkan kepada Anda. Jadi sama seperti Sang Buddha mentransmisikan ajarannya kepada ataupun menitipkan ajarannya kepada orang lain, dan maka saya mempersembahkan ini pada Anda. Ini berarti adalah saya mempertanggungjawabkan agama Buddha pada Anda. Jadi moga Anda bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Jadi mulai daripada Sujun Chempa. Jadi ini adalah merupakan suatu ikrar beliau, yaitu untuk memperkembangkan agama Buddha, yaitu beliau ingin menanggung sebagai tanggung jawab untuk memperkembangkan agama Buddha. Dan juga Karma Paksi mengatakan, seperti misalnya, seperti matahari di langit, semoga diri Ranju Doji. Ranju Doji adalah merupakan namanya sendiri, nama lainnya memiliki keberuntungan non-sectarian, artinya adalah beliau tidak mempunyai pandangan untuk memisahkan sekte-sekte melalui seorang bodhisattva. Semoga cahaya welas aslinya bersinar ke segala arah seperti bulan purnama. Semoga terdapat berkah dan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia. Jadi di sini bait ini mengatakan bahwa aktivitas daripada Karmapa, beliau itu adalah sama seperti sinar yang memakai segala arah. Jadi sama seperti bulan purnama yang memancar ke segala arah secara adil dan rata, dan tidak ada perbedaan apapun. Jadi dan mendoakan semoga keberuntungan dan terdapat berkat dan keberuntungan di dunia ini. 주제에 가을 예만이 지도 나서 되네 까마버 숨을 정도 지당 다네시 까마바 ngapa disinsi buat dizuki kasho nalo le imbenya. Tadi ada sedikit masalah jadi pada yang bersamaan. Tang 얘기 juga di jagar jewe juga yami, jana jewe juga yami. Di antara dokumen Sri Paduka Ranju Dorje ketiga dan Sisipa ada dokumen yang mengatakan bahwa sisila kami bukanlah sisila raja-raja India, juga bukan sisila kaisar Cina. Lalu ini adalah sisila yang menjunjung tinggi ajaran Buddha. Jadi sama halnya, apa yang disampaikan, apa yang dimasukkan di sini adalah
sila Dapokaju sesungguhnya bukanlah sila memisahkan diri. Ya, apa yang ia jaga dan apa yang ia perhatikan, tanggung jawab adalah silsilah daripada agama Buddha secara keseluruhan ataupun ajaran Buddha secara keseluruhan. Pada saat demikian juga pada catatan Kamapa ke-7 Chödrön Gyatso juga menulis di sini di Tibet secara keseluruhan boleh dikatakan adalah ajaran agama Buddha dan pada umumnya adalah Mahayana. Khususnya adalah mantra rahasia. Jadi dikatakan di Tibet terutama adalah umat Buddha dan terutama Mahayana dan khususnya adalah mantrayana. Jadi boleh dikatakan bahwa semua sisila di Tibetan itu adalah mempraktikkan ajaran agama Buddha. Ya. Jadi pada saat ini terdapat silsilah-silsilah terpisah seperti Sakya, Jonang, Salua, Bodongpa, Gelugpa, Radren, Kadampa, Sangpua, Kampopa, Curbupa, Drikung, Talun, Drupa, dan semuanya ini walaupun mempunyai silsilah ataupun sekte silsilah yang berbeda, namun sesungguhnya itu hanya nama saja berbeda, tapi dalam nadi dharma, dalam praktis dharma boleh dikatakan adalah tidak ada yang berbeda. Lalu bagaimana bisa demikian banyak nama atau istilah atau sekte? Karena pada saat berkembangnya wihara-wihara itu di daerah-daerah yang berbeda juga mungkin saja karena sadana yang berbeda ataupun tok yang dipakai waktu upacara berbeda, mungkin dalam hal-hal demikian ini berbeda. Lalu muncullah karena maka muncullah nama silsilah atau sekte yang berbeda. Namun hal ini tidak berarti bahwa bukanlah sama-sama agama Buddha atau bukan agama Buddha. Bukan agama Buddha yang sama. Bahkan semua silsilah di dalam Buddhism Tibetan adalah agama Buddha dan mereka mempraktekkan ajaran Buddha. Jadi oleh sebab itu semuanya adalah merupakan lahan untuk mengumpulkan akumulasi jasa kebajikan. Dan di dalam dokumen lain ia juga menulis sebagai karmapa terhadap komunitas, murid, ajaran, tradisi dharma dan lain sebagainya. Saya akan menganggap sama atau tidak membeda-bedakan. Saya tidak akan pernah membedakan, oh ini adalah tradisi Karmapa atau ajaran Karmapa. Asal saja itu adalah ajaran Buddha, maka itu adalah ajaran Karmapa. Jadi semua yang beragama Buddha adalah merupakan murid daripada Karmapa. Jadi inilah yang dokumen yang dituliskan oleh Karmapa ke-7 yang boleh dikatakan tulisan yang dibuat untuk diumumkan ke seluruh dunia. Dan lagi pula Karmapa Migyo Dorje juga menulis alasan, ya, banyak menulis alasan tentang mengapa tidak masuk akal untuk memiliki prasangka tentang ajaran, dan itu ada dalam instruksi untuk Paduka Kurapa dan keponakannya. Jadi untuk beliau menulisnya dalam bentuk instruksi, jadi untuk lebih jelasnya Anda bisa membaca daripada buku tersebut. Jadi hari ini kita tidak akan berbicara banyak hal ini tentang hal ini. Kita biasanya
kita berada di lingkungan satu aliran dharma, tradisi, wihara masing-masing, ya kita berada dalam kondisi seperti ini. Jadi, cara kita melihat sesuatu atau cara kita berpikir, memandang, hanyalah wihara kita sendiri, guru kita sendiri, dan kita juga tidak menerima yang lain. Jadi ketika kita berbicara tentang menyebarkan ajaran agama Buddha, kita yang langsung terpikir adalah, mengembangkan ajaran wihara sendiri dan juga ajaran daripada guru kita sendiri. Karena kita selalu berada dalam kondisi yang seperti ini, yang kita pikirkan adalah semoga wihara kita tetap stabil, kokoh selamanya, bertahan selamanya. Kita tidak akan terpikir untuk melakukan perubahan apapun. Dan dalam kondisi yang seperti ini, kita benar-benar harus berpikir sejenak dan melihat lebih jauh sedikit. Seperti misalnya, kita pada saat melihat orang lain, ya, dengan menggunakan mata tidak cukup. Namun kalau untuk melihat diri sendiri, kita butuhkan cermin, karena mata sendiri tidak dapat melihat diri kita. Jadi untuk dapat memahami diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri, kita perlu memakai cermin. Jadi dengan demikian artinya adalah bila mana kita ingin mengetahui, menghadapi kenyataan yang sesungguhnya apa yang perlu kita lakukan, kita jangan menganggap ini saya adalah murid ini dari guru ini, adalah wihara ini dan sebagainya. Kita harus memandang, kalau saya adalah orang luar, lalu dengan demikian barulah melihat pada diri kita sendiri, silsilah kita sendiri, guru kita sendiri, barulah kemudian mungkin kita akan melihat lebih jelas, karena dengan sisi pandangan yang berbeda. Nah, dengan kata lain, mata kita harus memandang jauh dan lebih luas. Kita harus benar-benar melihat semakin hari semakin jauh. Barulah kita bisa benar-benar memandang lebih jauh. Jadi, sudah pada abad ini, kita tidak bisa lagi dengan demikian menghadapi kenyataan. Tidak lagi bisa bersifat seperti egois seperti itu. Dan terutama pada saat ini, kita bisa lihat terdapat banyak agama-agama di dunia ini. Di antara itu juga banyak agama yang asli dan juga banyak agama yang palsu. Namun kita bisa melihat di dunia ini, katakanlah agama Kristen dan agama Islam, boleh dikatakan banyak negara yang mengakui sebagai negara Kristen ataupun negara Muslim. Lalu kita lihat saja, ada berapa banyak negara yang menganggap diri mereka adalah negara Buddhis. Mungkin hanya dengan satu jari tangan saja sudah bisa dihitung. Ya, jadi sedemikian kecil. Oleh karena itu, meskipun kita mengatakan bahwa Buddhisme adalah salah satu agama terbesar di dunia ini, namun jika kita membandingkannya dengan agama lain, itu sesuatu yang berlebihan. Boleh dikatakan pada masa lalu, banyak sekali wilayah meyakini agama Buddha, ataupun negara Buddhis dibandingkan saat ini adalah jauh lebih banyak. Tetapi saat ini
yang dulunya adalah merupakan negara Buddhis sudah tidak lagi meyakini agama Buddha. Dari sini kita sudah melihat betapa ajaran agama Buddha sudah mundur. Dan alasan-alasan mundurnya agama Buddha itu banyak sekali alasannya. Salah satunya mungkin adalah agama dari luar. Contohnya adalah mungkin saja agama lain dengan menggunakan berbagai metode, baik itu dengan cara damai dan kekerasan untuk menyebarkan agamanya. Juga menyebarkan sampai kepada dulunya agama Buddha menjadi tidak percaya dari agama Buddha, dan itu adalah alasan dari luar. Dan kemudian alasan yang lain yang paling penting adalah agama dari dalam diri umat Buddha itu sendiri. Apa itu alasannya? Yaitu bahwa ketidakharmonisan. Kita boleh melihat dan kita boleh berpikir, kita melihat berapa banyak perbedaan pembagian agama Buddha. Agama Buddha Mahayana, Theravada, kemudian Sutrayana, Vajrayana. Saya adalah Sutrayana, itu adalah orang Vajrayana. Lalu kemudian ada pembedaan agama Buddha Cina, agama Buddha Tibet, agama Buddha aliran selatan, utara, dan sebagainya. Dan masing-masing tradisi itu masih bisa terpecah-pecah lagi. Bahkan kita lihat saja di dalam agama Buddha Tibetan, maka di dalam agama Buddha Tibetan itu masih ada 4 atau 5 silsilah itu sudah. Dan di dalam Kajut aja masih terpisah demikian banyak silsilahnya. Kita bisa lihat itu adalah kenyataannya. Dan yang kita ingin sampaikan, kita bisa melihat bahwa di dalam Kajut itu saja demikian banyak silsilah, dan bahkan sampai saat ini pun masih ada orang yang ingin mendirikan satu silsilah Kajut tersendiri lagi, memecahkan diri dari Kajut tersendiri, mendirikan satu Kajut sendiri lagi. Kalau kita mau berpikir, agama Buddha, umat Buddha itu hanya sedemikian, lalu masih terdapat sedemikian banyak sekte, dan kalau masih berdiri perbedaan-perbedaan begini, maka pendidikan akhirnya akan terpecah belah menjadi lemah. Jadi di dalam agama Buddha, katakanlah terutama agama Buddha Kajut, Tibetan. Jadi saya rasa juga tidak perlu lagi untuk mendirikan sekte-sekte baru, karena dengan mendirikan sekte baru maka akan terjadi perpecahan lagi ataupun perbedaan lagi. Jadi bila mana agama Buddha itu ingin bersatu, maka kita harus memulai langkahnya. Jadi kita tidak hanya bisa menunggu saja. Kalau kita hanya menunggu saja, itu artinya adalah sama seperti kita membeli makanan atau buah dan kemudian taruh di satu piring dan membiarkan dia beberapa hari, kemudian kita tidak makannya, dan setelah beberapa hari maka buah atau makanan tersebut akan membusuk. Jadi demikianlah kondisinya. Jadi bila mana kita ingin menyatukan semua agama Buddha, maka harus memulai daripada penyatuan, dari kesatuan daripada wihara kita, silsilah kita, baru dari situ muncul dan dilakukan, dan itu semua harus dimulai daripada wihara dan silsilah kita semua. 직 다라 이나 상마 다르고 그래서 니루 준센텔라 아주 이세계 맞이 될라 잘해. 왜 샤샤비는 아메리카도 위기 계급이 dan
apakah kita dapat mengembangkan gagasan yang stabil tentang kesatuan agama Buddha? Itu adalah apakah kita benar-benar percaya bahwa jika satu saja yang menurut, maka semua akan menurut. Jadi contohnya adalah kita jika satu menyebar, maka semua ajaran agama Buddha itu berkembang menyebar. Jadi contohnya saja kita ambil Amerika adalah Amerika itu adalah satu negara yang kuat dan dengan demikian maka semua warganya dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan percaya diri. Jadi kita berbicara dari keseluruhan. Nah, jikalau katakanlah satu negara itu kekuatannya adalah sangat lemah sekali, ya kapanpun saja bisa ditaklukkan oleh orang lain, maka penduduk yang ada di dalam negara tersebut juga akan merasa seperti itu percaya diri. Namun berbicara demikian banyak, kita mau berbicara demikian banyak, namun kalau kita mau melakukan hal demikian itu adalah tidak gampang. Karena kita sekarang ini tinggal di lingkungan satu sisilah kita khusus sendiri dan demikian. Namun, bila suatu hari ketika kita pergi ke negara barat atau negara di mana agama Buddha belum menyebar sama sekali, maka kita akan mengesampingkan tentang perdebatan tradisi ini. Maka tidak ada lagi perbedaan Sakya, Gelug, Nyima, dan sebagainya. Bahkan kamu melihat satu rupang Buddha saja, kita akan merasakan sangat gembira sekali. Ya, di satu negara atau tempat di mana tidak ada agama Buddha. Kita tidak akan lagi membedakan silsilah. Kita belum bertemu rupang Buddha saja akan merasa sangat senang sekali. Ya, ya berarti hajang ke zachin bujido. Hajang nyeba gao jire. Ina di yinba di ngaju tada hagu ma karena ngaju yin sha sha chen de liao. Ina susu ni ma ji chilo ma ji cinda. Kita bisa berada dalam satu wihara dan bersama dengan sangga itu sebenarnya adalah suatu keberuntungan yang sangat amat besar sekali. Kita tidak tahu sesungguhnya, kita sangat sulit untuk memperoleh kondisi seperti ini. Barulah ketika kita terpisah daripada kondisi yang demikian ini, pergi ke tempat yang tidak mempunyai kondisi sedemikian ini, maka kita akan merasakan ataupun menghargai kondisi seperti ini. Katakanlah di suatu negara tidak ada negara yang tidak ada agama Buddhanya, maka nggak usah mengatakan agama Buddha, bahkan bukankan Kaju, bahkan agama Buddha Tibetan saja sangat jarang sekali. Dan di dalamnya untuk menemukan karma Kaju itu sudah sama seperti menemukan tanduk di kelinci. Beberapa orang berpikir langit adalah Kaju, bumi adalah Kaju, tetapi itu adalah tidak baik. Itu adalah sama seperti kita katakan katak di dalam tempurung. Kondisi seperti itu. Jadi kita tidak boleh lagi berhenti dalam sisilah saya, wihara saya, tradisi saya, guru saya adalah yang terbaik, yang paling luar biasa. Kita tidak boleh lagi memiliki pemikiran sikap yang demikian. Dan jangan juga menganggap bahwa apapun yang terjadi pada diri kita saat ini adalah yang pantasnya dan tidak akan pernah berubah. Jadi pada saat ini semua arah bergerak ke arah menjadi globalisasi, komunitas tunggal manusia. Jadi kita tidak mungkin lagi menutup mata kita dengan tangan kita. Jadi kita benar-benar harus menghadapi kenyataan ini. Ini adalah sangat penting sekali. Sebagai seorang umat Buddha, menyebarkan agama Buddha, ini adalah merupakan tanggung jawab kita dan pantas untuk kita lakukan. Kita berbicara tentang agama Buddha secara keseluruhan, ini artinya adalah tidak perlu lagi menyebutkan nama silsilah ataupun sekte dan sebagainya, itu tidak perlu lagi.
asal saja ia adalah umat Buddha, kita perlu menghormati, dan asal saja itu ajaran agama Buddha, maka kita perlu untuk menyebarkannya. Jadi, dalam aliran agama Buddha, baik Gajuk dan sila lain, kita harus saling menghargai dan juga menghormati satu dengan lainnya, serta melayani satu dengan lainnya. Jadi ini adalah merupakan tanggung jawab yang harus kita pikul sebagai seorang Buddhis. Bila mana dapat melakukan hal demikian ini, maka ini menunjukkan bahwa kita sudah melakukan seperti yang diajarkan dalam Buddha. Ya, artinya kita juga ini juga menunjukkan pertama adalah ini menunjukkan bahwa kita mampu untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang Buddhis, dan kedua ini menunjukkan bahwa kita berlatih seperti yang diajarkan dalam agama Buddha. Dan yang ketiga, di dalam agama Buddha kita selalu diajarkan untuk seimbang terhadap setiap makhluk hidup. Jangankan makhluk hidup, bahkan terhadap tradisi lain saja kita tidak bisa menganggap setara. Maka itu artinya adalah kita sudah tidak bisa menjalankannya, dan itu sudah menyia-nyiakan susah payah penyebaran ajaran-ajaran disampaikan oleh para guru besar terdahulu. Artinya adalah kita sudah menyia-nyiakan ajaran besar daripada ajaran guru terdahulu. Jadi juga berarti kita melupakan asal-usul kita dan mengembangkan. Itu juga tidak bermaksud demikian. Ya, juga bukan berarti. Bukan berarti seperti itu. Jadi yang paling penting jadi kita harus menyebarkan ajaran agama Buddha secara keseluruhan. Bila mana kita dapat berdiri posisi daripada semua pandangan daripada semua umat Buddha dan semua makhluk hidup, bila mana kita dengan pandangan demikian menyebarkan agama Buddha atau ajaran agama Buddha, kalau kita tidak memandang semua makhluk hidup dalam menyebarkan dan keseluruhan menyebarkan agama, maka kita mengatakan berjuang untuk mencapai kebuddhaan demi semua makhluk hidup itu adalah tidak mungkin, karena kita masih belum bisa menghadapi kenyataan. Dan kalau demikian, maka masih mau mengatakan ingin mencapai kebuddhaan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Jadi kita sudah sepantasnya kita merenungkan apa yang ditulis dalam kisah pembebasan Ike Dorje ini, ajarannya kita harus benar-benar memahami bila masih ada terjadi perbedaan sekte ini dan itu, maka itu tidak akan baik untuk agama Buddha secara keseluruhan. Oke, hari ini sampai di sini dan kita akan dedikasi.